Oke guys, kembali lagi kita akan membahas topik meme coin, tapi kali ini berbeda dan lebih mendalam. Kita akan membahas tentang bagaimana cara memonitor wallet developer. Sekarang kita tahu bahwa developer memegang kunci penting dalam pergerakan meme coin ke depan. Dan yang pasti adalah pertama, kenapa? Karena si developer sendirilah yang membuat dari meme coin tersebut. Dia yang merilis, dia yang menulis smart contract tersebut, dan dia mengatur bagaimana tokenomics dari meme coin tersebut. Salah satu contohnya adalah Billy Markus. Dia adalah developer Doge yang juga bersama timnya membuat dan merilis token Doge yang dirilis pada tahun 2013 kemarin, yang sampai saat ini masih berada di puncak klasemen meme coin. Bagaimana resikonya jika kita tidak memonitor si developer ini? Memang ada banyak kunci kenapa rug pull terjadi. Tidak hanya developer, tetapi developer lah yang pertama harusnya kita lihat. Karena dialah hulu dari meme coin tersebut. Dia adalah sumber kenapa meme coin tersebut lahir. Pertama ada rug pull. Si developer bisa saja merug pull dalam satu candle besar ke bawah, atau kita sebut junam, terjun dalam, hanya dengan satu candle. Seperti kita lihat di gambar, ada meme coin bernama altcoin. Ketika kita lihat di sini ada meme coinnya, seperti pada gambar, kita lihat meme coin tersebut naik secara rally sampai 3 hari bahkan sampai seminggu. Kemudian disusul dengan dump yang sangat parah hanya dengan satu candle atau satu hari. Ini salah satu contoh dev rugger atau rug dari si developer. Nah, ini dilakukan secara mendadak dan secara volume besar-besaran. Nah, kedua adalah stealth dump. Ini adalah salah satu dump yang dilakukan oleh dev secara diam-diam, yang tanpa disadari oleh si trader atau investor, si developer mengurangi porsi dari kepemilikannya yang sebelumnya memang sudah dia sembunyikan bahwa dia memiliki supply yang banyak. Tetapi kalau kamu yang tidak paham bagaimana cara menganalisa atau melihat developer ini ada kejanggalan, ya kamu akan menjadi korbannya. Ketiga adalah unfair distribution. Seperti yang saya bilang, developer bisa secara tiba-tiba mengeluarkan atau bahkan menambah supply dari token tersebut. Ketika supply tersebut ditambah, otomatis harga akan terdepresiasi atau turun. Ketika supply tersebut dikurangi, pasti harga naik. Nah, tentunya developer tidak mau harga naik. Karena memang dia hanya ingin mencari keuntungan dirinya sendiri. Dan biasanya developer hanya mencari keuntungan-keuntungan tipis. Tidak sampai 100 juta dolar market cap atau 10 juta dolar. Biasanya 1 juta dolar market cap langsung bisa didam. Nah, terkecuali altcoin ini, berarti developernya ini untung banyak. Seperti itu. Nah, distribusi yang curang ini atau unfair distribution ini memang tidak bisa dengan kasat mata kita lihat. Harus kita teliti walletnya. Nah, biasanya si developer ini memakai Mavebot yang ada dan atau berguna di dalam jaringan Solana. Oke, selanjutnya ada alat untuk memonitornya sendiri. Pertama adalah Explorer dari blockchain tersebut. Kalau di jaringan Solana itu Solscan, kalau Ethereum itu Etherscan. Caranya sudah kita bahas di video yang lain. Kedua ada DEX Cleaner itu sendiri atau DEX Tools. Ketiga ada Bird Eye yang sudah kita bahas di video yang lain. Keempat ada GameGain yang bulan lalu sudah kita bahas. Kelima ada The Bank yang nanti akan kita bahas selanjutnya, jadi tunggu aja. Keenam ada Bubble Maps. Nah, seperti kita lihat, ini adalah contoh gambar dari Bubble Maps tersebut. Ini seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa ini adalah cara agar kita dapat melihat keterkaitan antara si developer dengan wallet-wallet lain. Caranya bagaimana? Singkatnya gini aja. Pertama kita lihat bulatannya tersebut itu diwakilkan adalah sebuah wallet. Garis itu adalah hubungannya. Jadi ketika ada panah dua arah antara bulatan satu ke bulatan selanjutnya, artinya mereka pernah terjadi transaksi. Artinya kedua wallet tersebut tempat ada transaksi yang bersinggungan dengan meme coin tersebut. Jika ada berbagai macam wallet yang saling terhubung, berarti itu wallet bisa wallet palsu atau wallet baru yang sengaja dengan tujuan tertentu. Ketika kita lihat bahwa ada kecurigaan atau suspicious trading seperti itu, kita wajib memantau apakah itu si dev wallet, apakah itu hanya seorang trader biasa. Selanjutnya adalah Telegram bot. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara agar kita mendapat notifikasi dari si meme coin yang sedang melakukan pergerakan tersebut. Akan tetapi untuk mempersingkat waktu akan kita bahas di video berikutnya. Lalu ada fundamental bagaimana kita harusnya memonitor wallet tersebut. Pertama, yang kunci adalah
liquidity pool. Kenapa? Liquidity pool itu adalah kunci bagaimana meme coin kamu itu bisa berdiri di jaringan tersebut dan bagaimana kamu bisa melakukan perdagangan. Kedua adalah token supply and distribution. Kita harus memantau apakah developer tersebut memegang supply yang terlalu banyak ataukah dia sedang melakukan distribusi. Ketiga adalah aktivitas transaksi si developer tersebut. Apakah developer tersebut melakukan transaksi yang mencurigakan? Apakah dengan tim-timnya? Keempat, pola pump and dump dari supply yang dilakukan oleh si developer. Seperti yang saya bilang, ketika supply itu ditambah dan tidak di-lock memang sengaja oleh si developer, maka harga akan jatuh cepat atau lambat. Apalagi ketika supply-nya ditambah terlalu banyak, sampai 50% dan lain-lain. Kelima, relasi wallet. Ya, tadi memakai bubble map salah satunya. Sekarang seberapa penting sih kita melacak wallet developer tersebut? Pertama, likuiditas itu menentukan loh bagaimana harga itu akan bergerak. Yang pasti tadi dari si developer. Ketika likuiditas harga itu terlalu rendah, maka volatilitas atau si harga tersebut akan sangat naik turun. Otomatis pertama ya tidak nyaman dalam bertrading. Kedua, ketika si likuiditas itu terlalu tinggi, membuat harga lebih stabil. Memang lebih stabil. Tetapi ketika harga itu terlalu stabil, kita kan inginnya profit. Jadi kondisi ini pun juga tidak diinginkan sebenarnya. Jadi tidak terlalu rendah juga tidak terlalu tinggi. Medium saja. Saat seseorang membeli token dari liquidity pool, harga otomatis menyesuaikan antara supply dengan permintaan. Karena likuiditas sangat penting untuk menjaga kestabilan dari meme coin tersebut atau perdagangannya, maka si liquidity provider akan mendapatkan bagian dari biaya transaksi dan perdagangan dari meme coin tersebut dengan cara mereka melakukan farming atau men-stake LP-nya sehingga mereka dapatkan reward tambahan. Semakin volatile atau semakin kecil supply dari token tersebut, biasanya reward mereka lebih besar. Biasanya developer itu nggak jauh-jauh ngedamnya kalau memang dia niatnya jahat. Jadi liquidity pool itu tadi apa? Itu adalah wadah aset yang disimpan di dalam smart contract yang ditulis sama developer tersebut. Ya ini dalam arti codingan ya. Sebagai kolam likuiditas, nanti saya bahas agar orang bisa membeli dan menjual token di DEX tersebut tanpa perlu menunggu penjual atau pembeli lain. Analoginya seperti ini. Lihat pada gambar ini. Ada liquidity provider, ada user, ada liquidity pool. Contohnya adalah ember. Ketika ember kamu angkat yang berisi air terlalu banyak, otomatis kamu akan susah kan mengangkatnya. Sama dengan liquidity pool. Ketika likuiditas itu terlalu tinggi, maka akan susah harganya untuk naik. Dan juga sebaliknya, ketika harga itu terlalu rendah likuiditasnya, otomatis akan sangat mudah jatuh karena tidak ada yang menyokong, tidak ada fundamentalnya. Seperti air yang sedikit dalam sebuah wadah, akan mudah sekali jatuh atau ketendang dan lain-lain. Ketika likuiditas itu ditambah lagi, otomatis makin susah harga untuk naik dan cenderung untuk turun atau dump. Jadi inilah analogi dari likuiditas. Kita bisa menyamakan dengan wadah atau ember seperti itu yang diisi oleh air. Oke, selanjutnya adalah token supply and distribution. Pertama yang harus kita perhatikan adalah seberapa banyak sih si developer tersebut memegang supply. Ketika dia terlalu banyak memegang supply, otomatis harga akan dump. 20% itu sudah sangat berbahaya. Dua adalah big wallet connection. Ketika ada keterkaitan atau ada hubungan antara wallet si developer dengan wallet-wallet lain, itu berbahaya. Kenapa? Ada potensi dia membagikan supply tersebut ke tim lain sehingga tim lain atau timnya sendiri itu bisa menjual suatu waktu untuk melakukan dumping harga. Contohnya di gambar ini. Di wallet ini, di dalam sebuah meme coin, dia ada hubungan dengan sebuah wallet dalam bursa tertentu. Ini sangat berbahaya. Ketiga adalah pola distribusi yang mencurigakan. Mirip seperti unfair distribution yang saya bilang tadi. Selanjutnya adalah dev wallet activity. Kita harus melihat apakah ada pergerakan mencurigakan dari si wallet developer tersebut. Bagaimana dia mengisi liquidity pool tersebut, itu yang pertama. Kedua, bagaimana dia melock atau tidak dari si liquidity pool tersebut. Liquidity pool yang di lock aman, tapi masih ada faktor lain. Ketiga, apakah si developer tersebut mentransfer atau membagikan secara cuma-cuma supply tersebut ke timnya sendiri dengan keuntungan dia sendiri, tujuannya pasti. Kenapa itu berbahaya? Ketika si developer membagikan supply-nya ke anggota mereka sendiri atau anggota timnya sendiri, maka meme coin tersebut bisa suatu waktu supply-nya dijual oleh timnya sendiri. Apalagi kalau supply yang dipegang oleh masing-masing orang di dalam tim tersebut banyak. Ini adalah bentuk manipulasi market yang sangat kejam di meme coin. Nomor 4 adalah checks transfer. Ini lebih ke insider selling. Bagaimana ketika si developer sebelum meme coin tersebut rilis sengaja mentransfer ke centralized exchange tertentu
untuk melakukan dump harga sehingga trader-trader lain pun rugi. Bahkan sebelum sempat harganya naik. Kelima adalah dev dump. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ketika supply terlalu banyak dipegang oleh developer, itu sudah sangat centralized atau berbahaya. Keenam ada buyback. Kita lihat apakah tujuan buyback dia untuk menjaga harga, sekedar hanya menjaga tetapi tidak ada masa depan di meme coin tersebut. Karena buyback ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian ada withdraw LP. Ketika si LP atau liquidity pool tersebut dicabut dari smart contract tersebut, maka efeknya pasti harga akan hancur. Karena tidak ada tadi wadahnya atau likuiditas terlalu rendah. Otomatis trader tidak akan bisa menjual meme coinnya lagi atau cut loss. Kedelapan adalah enablement. Kita tahu bahwa ketika si developer menambah lagi supply, apalagi di saat harga lagi minus atau turun, otomatis supply terlalu banyak di pasar membuat harga itu turun atau jauh dalam. Seperti pada gambar yang sebelah kanan pojok ini ya, kita lihat ini si developer ini justru lebih terus menambah supply-nya sehingga ya meme coin tersebut yang saya lihat memang dump. Selanjutnya ada loss trading atau transaksi yang fake atau palsu. Ini apa sih? Ini adalah aktivitas si developer agar meme coinnya masuk ke dalam highlight atau trending di dalam DEX screener atau software lain atau aplikasi lain. Pada gambar yang di pojok kanan bawah ini adalah contoh dari bagaimana si developer dia telah sebelumnya membagikan supply-nya ke timnya. Karena apa? Kita lihat di gambar ini, transaksi yang terjadi pada wallet tersebut hanya transaksi jual, bukan beli. Seharusnya kan beli dulu baru jual. Berarti wallet ini salah satu tim dari developer tersebut. Sehingga dia hanya tinggal perlu menjual karena sudah memiliki supply-nya terlebih dahulu. Dan ini tidak akan di show up ke publik. Selanjutnya adalah sinyal apakah si developer itu akan ngedump si meme coin tersebut. Pertama, wallet dev itu pasti akan kirim token buatannya itu ke checks dulu. Dia akan kirim token buatannya sebelum token itu rilis. Jadi kirim itu buat dia ngejual untuk pribadi, entah dia atau developer. Dan dia pasti akan kirim dulu untuk kepentingan pribadinya agar dia bisa mendapat keuntungan dan mungkin bersama tim lainnya. Kedua, wallet developer tersebut akan mengirim token buatannya sendiri ke wallet kecil. Lalu dijual bersamaan, entah dengan dirinya sendiri atau dibantu oleh anggota lain. Sehingga tidak heran kamu mungkin pernah mendapatkan airdrop meme coin yang janggal dan kamu tidak merasa pernah membelinya. Ya mungkin ini salah satu dari aksi developer untuk membagikan supply-nya ya, atau bisa jadi salah satu cara untuk merefill wallet kamu untuk phishing. Kemudian adalah sudden sell seperti yang saya sebutkan tadi. Dia junam atau bearish dalam satu candle saja sampai 90% lebih atau lebih lah dari 50% sehingga akan terjadi panic selling. Keempat adalah short outflow oleh si wallet developer. Dia pengeluaran atau distribusi itu kecil-kecil. Sedikit demi sedikit sampai market itu tidak sadar bahwa harga tersebut sudah jatuh demikian. Kelima adalah liquidity pool itu nggak ditambah meski itu harga terus turun. Ya, jadi si fundamentalnya atau floornya sendiri itu nggak ditambah sehingga itu memang dilakukan dengan sengaja. Contohnya adalah di hasil audit keamanan di bawah ini. Ya, kita lihat ada tulisan snappers 45,4%. Artinya itu ada 45,4% supply itu dipegang oleh entah satu orang, entah atau beberapa orang, sehingga itu di-dump. Dan ini kan sudah sampai dibuat icon alert. Itu bisa jadi adalah kelakuan si developer itu sendiri atau mungkin dari kolektif bersama timnya. Nah, selanjutnya adalah control dump. Ini adalah pola dump harga dari developer yang secara terorganisir, terkontrol, dan jarang trader tahu. Ya, pertama cirinya adalah si developer itu secara pelan-pelan dia menjual tapi dalam hal tersembunyi. Dalam arti token yang dia jual itu nilainya sedikit tetapi berulang. Beri kita lihat bahwa di gambar ini ya, belah kanan itu ada penjualan oleh wallet tertentu yang dia itu dilakukan secara berulang dengan jumlah yang sama di time frame yang sama. Memang ini jenis transaksinya atau kode transaksinya berbeda. Tetapi jika kita lihat wallet yang melakukan itu terhubung dengan wallet developer. Kemudian ada high volume momentum selling. Jadi pada saat tertentu ketika banyak orang beranggapan bahwa harga akan semakin naik, disitulah volume penjualan besar terjadi secara mendadak. Ketiga, ada small buying. Ketika tadi itu selling, kemudian ini adalah pembelian di awal sebelum harga itu di-dump. Ketika itu harga akan rally. Dia membeli secara nominal yang sedikit-sedikit, jumlah yang sama, di range waktu yang sama. Kemudian ketika nanti harga sudah mau di-dump,
Dia juga mungkin akan melakukan hal yang sama mungkin dengan pola yang berbeda. Keempat adalah dia memiliki banyak wallet. Jadi ada tipe developer yang dia punya satu wallet, kemudian dia dump di wallet tersebut. Cuma itu terlalu dalam tanda kutip gampang dilacak. Sehingga orang akan tidak mau masuk ke dalam meme coin tersebut. Ketika dia memiliki banyak wallet akan sulit dilacak. Kecuali dengan audit keamanan. Kelima adalah slow downside. Ini adalah efek dari harga yang di dalamnya terdapat developer nakal dengan ciri dump seperti ini. Selanjutnya adalah wash trading atau fake volume. Nah, ini adalah ciri khas developer untuk melakukan distribusi di dalam market meme coin tersebut dengan cara dia melakukan perdagangan di dalam meme coinnya tersebut. Cuma perbedaannya kali ini dia membeli dalam jumlah besar, ya seperti kita lihat di sebelah kanan, dengan jumlah yang sama, nah dengan wallet yang sama, bukan wallet yang berbeda. Di waktu yang sama, kalau dengan jumlah yang sangat besar itu otomatis akan ternotif oleh DEX screener sehingga bisa jadi akan masuk ke dalam trending di dalam offer tersebut. Kita pun bisa terpancing. Nah, sehingga ini sangat berbahaya. Walaupun ini terjadi pembelian besar, tapi walletnya tetap kosong. Ini bahkan ketika saya tadi real time ada 37 detik yang lalu tetap tidak ada signifikan harga untuk naik. Ini dia memakai MEV buat tadi yang saya bilang. Supply-nya tetap kosong. Dia tidak memiliki apapun. Dia hanya ibaratnya scalping gitu. Dia tidak ada yang di hold sama sekali. Lalu ada few wallet many transactions. Maksudnya apa? Sedikit walletnya tapi banyak transaksinya. Jadi ada yang satu wallet, banyak transaksi, ada juga yang sedikit, tapi banyak. Nah ini juga malah makin susah untuk dilacak, malah makin bingung. Selanjutnya adalah spoofing di DEX. Kalau tadi kita sudah membicarakan tentang distribusi, kita sudah membicarakan wash trading, kita sudah membicarakan tentang relasi wallet. Nah sekarang kita membahas bagaimana agar kita terhindar dari jenis spoofing ini. Pertama, ini bisa dibilang sebagai dev bundle. Jadi kalau ada orang bilang, oh ini dev bundle. Ini artinya posisi supply yang dipegang oleh developer itu disembunyikan. Nggak kelihatan. Ya kalau tidak memakai tools-tools tertentu tidak akan bisa terlacak atau terlihat. Contohnya apa? Ketika kita sortir di dalam desk screener, kemudian kita lihat bahwa si wallet tersebut pasti atau si developer tersebut memiliki likuiditas yang atau supply yang terlalu banyak. Nah ini tidak terlihat oleh kita. Kedua adalah ordernya itu hilang muncul dalam waktu yang singkat. Atau bisa dibilang dalam tanda kutip nomor 3 adalah fake order. Nah hasilnya apa? Kita bisa lihat dari hasil auditnya itu tertulis bundle 79%. Berarti sebenarnya walaupun dia bilang tertulis bahwa dia punya Solana 0 atau punya supply-nya 0. Tetapi sebenarnya dia memiliki 79% supply meme coin tersebut. Dan itu very dangerous. Ini adalah salah satu koin yang di-track oleh developernya. Ya mungkin kita lihat dan kita tahu bahkan ini terkenal ya. Jadi singkat cerita adalah ada seorang anak kecil yang dia itu meng-scam atau melakukan scam ke trader global sehingga dia mendapatkan $30,000 dan ya di situ terjadi viral saat itu. Nah selanjutnya kita akan live demo. Oke, sekarang kita akan lebih dalam lagi cara real time bagaimana cara untuk menghindari defrag ini atau scam dari developer tersebut. Nah tadi itu adalah contoh dari developer menipu atau men-scam si trader dengan cara dia membagikan dulu supply-nya ke tim-timnya lalu di-dump. Untuk cara manualnya seperti apa kita tinggal melihat dari liquidity providernya. Memang di sini di-burn tapi itu jangan salah sangka. Mungkin ketika supply-nya di burn sampai 90% dia akan nge-pump. Memang sesaat. Nah, tetapi yang patut kita lihat adalah apakah ada transaksi janggal dari si meme coin tersebut. Kalau kita lihat di sini ya, ada penjualan. Apakah ada penjualan yang dia itu membeli 0, dia tidak ada pembelian sama sekali, tetapi dia justru tiba-tiba mendapatkan keuntungan dan langsung walletnya tersebut kosong. Nah ini kita lihat, kita mensortir sell, kemudian kita lihat ada penjualan seperti ini, bisa jadi ini adalah salah satu timnya. Ya, kalau yang dia membeli $800 kemudian jual 968 itu trader biasa. Ada memang tipikal scalper seperti itu. Ya. Ada mungkin wallet lain yang kita bisa lihat
yang dia buy-nya 0, tetapi nah ini contoh, dia membeli $0, tetapi tiba-tiba langsung dapat profit $26. Lumayan $26 kan dengan modal 0, seperti itu. Nah, otomatis pasti si wallet tersebut ada hubungannya sama si developer dalam hal supply. Selanjutnya adalah contoh ini. Kalau tadi kita lihat liquidity-nya udah di-lock, nah kali ini liquidity-nya memang udah di-lock, tetapi secara diam-diam dia melepas liquidity-nya atau likuiditasnya itu dilepas sama developer. Kalau kita lihat di sini, itu likuiditasnya itu tinggal 1/4 sehingga harga itu ngedam. Seperti itu. Kemudian kalau dari hasil tadi yang saya bilang Telegram botnya, kita bisa memakai DEX check wallet ya. Nanti mungkin lebih jelasnya di video selanjutnya ya, bagaimana settingannya ya. Di sini bagaimana untuk melacak apakah wallet tersebut ada pergerakan. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan developer. Tetapi dari sini kita bisa melihat apakah CA-nya itu bagus atau enggak. Nanti kita alihkan ke Soul Scanner untuk melacak dari keamanan wallet tersebut. Sekarang kita akan membahas apakah si wallet tersebut curang dengan cara melihat audit keamanannya. Of course, wallet developer. Ketika kita lihat di sini ya, memang ada high holder. Jadi ada holder yang memegang supply paling banyak. Tetapi kita lihat di sini, dia si Snail Game-nya tersebut, developer itu hold semua. Tidak ada yang di-burn liquidity-nya. Artinya bisa saja kamu tidak bisa melakukan trading kembali karena di-freeze walletmu oleh si developer. Dalam tanda kutip meme coinmu atau perdaganganmu. Itu adalah salah satu contoh hasil audit yang developernya tuh nakal. Sebaiknya apa sih? Sebaiknya adalah LP-nya di-lock. Kedua, auditnya aman dalam tanda kutip community takeover. Kenapa community takeover? Karena ketika meme coin tersebut dipegang oleh komunitas, artinya tidak ada sentralisasi, tidak ada orang yang mengontrol supply dari meme coin tertentu. Jadi kesimpulannya, agar kita terhindar dari rug pull oleh developer, kita harus melacak walletnya dengan detail dan teliti, dengan baik manual ataupun audit keamanan, yaitu Bubble Maps, Soul Scanner, atau seperti GMGN, DEX, Deep Agents, dan lain-lain. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang audit keamanan, kita akan bahas di video selanjutnya. Dan seperti biasa, tanpa data, tradinganmu hanya asumsi. See you on the next video.